Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isda Jayanti, NPM 19910341. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Soal yang pertama yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Dan bentuk-bentuk perubahan tersebut yang pertama yaitu ada dari bentuk sistem informasi manajemen dalam bidang pendidikan, yang mana pada masa pandemi sistem pendidikan beralih menjadi online atau daring dengan menggunakan e-learning secara online melalui media online seperti Zoom dan juga yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada bisnis dalam bidang bisnis, perubahan yang terjadi yaitu apabila bisnis itu misalnya dalam bidang makanan atau restoran, nah layanannya itu diganti menjadi takeaway, yaitu dengan menggunakan aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab dan juga lain-lain. Apabila untuk pusat perbelanjaan, biasanya mereka mengalihkan bisnisnya di era pandemi ini dengan menggunakan marketplace yang ada. Jadi mereka menjajakan barang-barang jualannya itu di marketplace. Soal yang kedua yaitu sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Yang pertama yaitu ada access control, yang mana kita bisa memblokir user serta perangkat tidak sah yang mencoba mengakses jaringan kita. Serta access control ini juga memungkinkan kita untuk meningkatkan perlindungan jaringan dengan cara membatasi akses penggunaan. Sebagai contoh, kita memberi akses bebas ke jaringan tertentu tetapi menolak akses ke folder rahasia yang tertentu. Yang kedua yaitu ada application security atau aplikasi security yang mana melindungi data-data kita yang bersifat rahasia ataupun sangat riskan untuk dicuri, yaitu dengan menggunakan application security, yaitu dengan memasukkan beberapa kode-kode ataupun pola-pola keamanan untuk melindungi data yang ada di dalam sistem informasi manajemen. Yang ketiga yaitu ada data loss prevention atau DLP, yaitu yang tugasnya untuk melindungi tools yang sensitif agar datanya itu tidak hilang atau disalahgunakan atau diakses oleh pengguna yang tidak berwenang. Soal yang ketiga yaitu sebutkan 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan dalam pengambilan keputusan serta jelaskan. Yang pertama dalam bidang pendidikan, biasanya dalam bidang pendidikan sistem pengambilan keputusan yang diambil untuk siswa adalah dengan melakukan pembelajaran yang mana nantinya akan diadakan penilaian tiap tinggal semester ataupun akhir semester, yang mana nanti hasilnya akan diakumulasikan dan menjadi nilai akhir dari siswa tersebut, apakah para siswa atau mahasiswa itu lulus atau tidak. Yang kedua yaitu dalam organisasi ataupun perusahaan, biasanya ketika mereka ingin membuat suatu kebijakan atau suatu peraturan, biasanya mereka akan menerapkannya terlebih dahulu selama beberapa waktu dan kemudian akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang akan nanti ditetapkan, apakah kebijakan itu mampu ditetapkan untuk seterusnya ataupun perlu diperbaiki ataupun harus diganti. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang sering dilakukan dalam organisasi, yaitu tentang memilih seseorang untuk mengampu suatu jabatan, yaitu dengan sistem pengambilan keputusan dengan cara voting atau pemungutan suara terbanyak, yang mana nanti setiap anggota diberikan hak pilihnya untuk memilih orang yang mana yang cocok dan yang mampu menurut mereka untuk mengampu jabatan tersebut banyak, yang mana nanti setiap anggota diberikan hak pilihnya untuk memilih orang yang mana yang cocok dan yang mampu menurut mereka untuk mengampu jabatan tersebut. Soal yang keempat yaitu jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer serta jelaskan. Yang pertama dalam internal yaitu sering sekali terjadinya error sistem yang mana itu membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan sistem informasi berbasis komputer tersebut. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang belum profesional, yang mana apabila terjadi kendala memerlukan pembelajaran atau pengetahuan lebih lanjut mengenai
sistem informasi berbasis komputer tersebut untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu kebocoran data ataupun pencurian data dari pihak internalnya sendiri, sehingga itu riskan sekali datanya untuk tercuri. Sedangkan dalam eksternal yaitu hambatan yang terjadi adalah maraknya sekali pencurian data ataupun hacker yang dilakukan untuk mencuri data perusahaan. Yang kedua yaitu penilaian terhadap perusahaan itu bisa dilakukan karena dari pihak eksternal. Yang ketiga yaitu Hambatan yang ketiga yaitu karena sistem informasi berbasis komputer ini memerlukan jaringan, maka hambatan dari eksternalnya itu bisa jadi karena jaringan yang tidak mumpuni di daerah tersebut untuk mengakses sistem informasi manajemen.